Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik mengenai dinamika terbaru antara Israel dan Hamas. Banyak yang mengira bahwa Hamas masih berdiri kuat di Gaza. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan situasi yang jauh berbeda. Hamas memang belum runtuh, tetapi justru di titik inilah Israel berada pada posisi strategis paling berbahaya bagi kelompok itu. Di saat sebagian pihak menilai Israel gagal melumpuhkan lawannya, Gaza sebenarnya sedang memasuki era baru yang dibentuk oleh tekanan politik, rekonstruksi internasional, dan hilangnya ruang bertahan bagi kelompok bersenjata. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ultimatum Israel yang semakin tajam? Faktor apa yang membuat komunitas internasional mengubah pendekatan mereka terhadap Gaza? Dan bagaimana struktur kekuatan di lapangan mulai bergeser tanpa disadari banyak orang? Semua ini membentuk gambaran yang berbeda dari apa yang terlihat di permukaan. Namun, sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 18 Januari 2026, situasi di jalur Gaza memasuki fase yang tidak lagi ditentukan oleh ledakan senjata atau serangan udara berskala besar. Pada hari itu, sejumlah laporan lapangan menunjukkan bahwa kekuatan bersenjata Hamas masih bertahan, namun dalam kondisi yang tidak lagi memberi mereka keleluasaan seperti tahun-tahun sebelumnya. Di berbagai titik wilayah utara dan tengah, aktivitas kelompok itu tercatat menurun, sementara operasi keamanan yang dilakukan otoritas internasional mulai menandai perubahan struktur di wilayah tersebut. Pergeseran ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari rangkaian dinamika yang bergerak sejak akhir 2025 ketika tekanan terhadap sistem administratif Hamas meningkat melalui perubahan kebijakan yang melibatkan sejumlah pihak regional dan global. Pada penghujung 2025, sejumlah negara pendukung proses stabilisasi mulai menaruh perhatian serius terhadap upaya pembentukan otoritas sipil yang terpisah dari struktur Hamas. Keputusan untuk memindahkan kendali administratif ke Komite Teknokrat Palestina membuat banyak lembaga kemanusiaan menilai bahwa peran sipil Hamas berada pada titik akhir. Sejak saat itu, kelompok tersebut hanya dapat mempertahankan elemen militernya yang terfragmentasi. Tidak ada pengumuman resmi dari mereka mengenai strategi baru, namun berbagai pengamat mencatat bahwa pola pergerakan mereka berubah menjadi defensif, dengan fokus mempertahankan kantong-kantong kecil di wilayah padat penduduk. Perubahan ini memperlihatkan bahwa ruang operasional mereka semakin terbatas oleh kombinasi tekanan internal dan eksternal yang meningkat setiap pekan. Sementara itu, ultimatum dari Israel yang datang berulang sejak minggu pertama Januari 2026 memberi dampak psikologis yang signifikan di Gaza. Pemerintah Israel pada bulan tersebut menegaskan kembali bahwa pelucutan senjata menjadi syarat dasar menuju stabilisasi jangka panjang. Pernyataan itu tidak muncul sebagai ancaman kosong, melainkan dibangun atas kemampuan militer yang secara konsisten berada pada posisi dominan. Kendali udara yang tidak tertandingi serta keunggulan intelijen membuat Israel mampu memonitor pergerakan kelompok militan di berbagai titik yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan kondisi perang besar yang telah berakhir, mereka memiliki ruang waktu yang lebih luas untuk menekan lawan melalui pendekatan bertahap dan terukur. Di sisi lain, komunitas internasional juga menunjukkan perubahan sikap sejak memasuki tahun baru. Negara-negara yang sebelumnya mendorong gencatan senjata tanpa syarat, kini mengarahkan fokus pada stabilisasi Gaza yang tidak melibatkan kelompok bersenjata. Pada 12 Januari 2026, sejumlah pejabat lembaga internasional secara terbuka menyatakan dukungan terhadap rencana transisi administrasi yang menempatkan otoritas sipil netral sebagai pengelola utama wilayah tersebut. Hal ini membuat Hamas semakin terisolasi dalam ruang diplomatik.
Keputusan mereka untuk melepaskan struktur pemerintahan sipil yang disampaikan melalui pernyataan pejabat internal Hamas pada pertengahan bulan Januari menandai perubahan besar dalam tatanan politik Gaza. Pada pekan ketiga Januari, perhatian global semakin tertuju pada masa depan Gaza ketika sejumlah negara pendonor mengumumkan kesiapan memberikan dukungan rekonstruksi dengan syarat demilitarisasi bertahap. Situasi ini menempatkan wilayah Gaza pada lintasan baru yang tidak lagi bergantung pada dinamika perang sebelumnya. Struktur kekuatan di dalamnya mulai berubah dengan tekanan diplomatik dan politik yang bergerak seiring upaya pembangunan ulang wilayah tersebut. Perubahan ini membuka fase baru di mana kontrol administratif dan keamanan menjadi fokus utama, sementara ruang bertahan kelompok militan semakin menyempit akibat konsolidasi kekuatan regional dan internasional. Pada minggu kedua Januari 2026, ultimatum Israel yang kembali disampaikan melalui pernyataan resmi pemerintah memperjelas arah baru dari strategi mereka di Gaza. Ultimatum tersebut menegaskan bahwa pelucutan senjata menjadi langkah wajib dalam fase transisi, namun penyampaiannya tidak dilakukan dalam nada terburu-buru. Pernyataan itu hadir pada momen ketika operasi militer berskala besar telah mereda, membuat Israel memiliki ruang untuk menata strategi jangka panjang tanpa tekanan waktu. Pada tanggal tersebut, sejumlah analis keamanan menyebut bahwa keseimbangan perang kini bergerak ke medan politik dan diplomatik. Tekanan yang dibangun Israel tidak lagi bersandar pada intensitas serangan, tetapi pada kemampuan mempertahankan dominasi yang telah diperoleh sepanjang tahun sebelumnya. Pada tanggal 14 Januari 2026, Lembaga Pengamat Internasional mengidentifikasi bahwa struktur militer Hamas yang tersisa sudah tidak lagi mampu beroperasi dalam skala besar. Fragmentasi internal yang terbentuk sejak akhir 2025 membuat kelompok itu bergerak dengan pola kecil dan terpisah. Mereka memang masih memegang senjata, namun tidak lagi memiliki kapasitas untuk memaksakan agenda ofensif. Dari sudut pandang strategis, hal ini membuat ultimatum Israel mendapat landasan kuat, karena kontrol udara dan intelijen yang mereka miliki memungkinkan pemantauan detail terhadap setiap pergerakan kelompok militan tersebut. Keunggulan pengawasan ini menjadi salah satu instrumen tekanan yang tidak dapat dibalas secara simetris oleh Hamas. Di hari-hari berikutnya, tekanan internasional mulai bergerak sejalan dengan desakan Israel. Pada 17 Januari 2026, sejumlah negara yang tergabung dalam Forum Pendukung Transisi Gaza mengumumkan dukungan terhadap skema demilitarisasi bertahap. Keputusan itu muncul setelah serangkaian laporan yang menyoroti bahwa warga sipil tidak dapat memasuki fase pemulihan selama aktor bersenjata tetap memegang kendali. Sikap internasional ini memperkuat posisi Israel karena skema stabilisasi yang dibicarakan melibatkan pembentukan badan administrasi yang tidak memberi ruang bagi kelompok bersenjata untuk mempertahankan posisi politik. Sementara itu, pada 18 Januari 2026, laporan yang dikumpulkan dari lapangan menunjukkan bahwa tekanan diplomatik mulai berdampak pada dinamika internal di Gaza. Beberapa pejabat lokal dan tokoh masyarakat menyampaikan bahwa wacana pembentukan otoritas sipil baru mendapatkan lebih banyak dukungan dari warga yang berharap situasi stabil. Arus dukungan ini membuat ultimatum Israel menjadi lebih signifikan karena ia berdiri di atas perubahan yang sedang terjadi, bukan hanya pada ancaman atau kekuatan militer semata. Di tengah perubahan itu, Hamas berada pada posisi yang semakin sulit untuk menolak tuntutan global yang mengarah pada pengelolaan Gaza tanpa keberadaan kelompok bersenjata. Pada waktu yang sama, pejabat Israel kembali menegaskan bahwa stabilisasi tidak dapat berjalan tanpa penghapusan kapasitas militan di wilayah tersebut. Penegasan ini disiarkan pada sore hari 18 Januari, memicu diskusi baru di media internasional mengenai kemungkinan langkah lanjutan dalam proses transisi. Salah satu poin penting dari pernyataan tersebut adalah bahwa rencana stabilisasi tidak dirancang untuk memberi ruang negosiasi bagi kelompok militan, melainkan untuk membangun struktur administratif yang fokus pada keamanan jangka panjang. Dengan posisi Israel yang berada pada kondisi dominan, serta dukungan global yang semakin solid, ultimatum ini membentuk tekanan terukur yang mengubah arah konflik menuju mekanisme politik yang lebih jelas. Pada 19 Januari 2026, fokus global terhadap Gaza tidak lagi berkisar pada konflik bersenjata semata,
melainkan pada struktur baru yang mulai dibangun untuk mengatur wilayah tersebut. Sejumlah negara pendonor yang sebelumnya menahan komitmen mereka akhirnya menyatakan kesiapan untuk mengalirkan bantuan rekonstruksi dengan syarat utama berupa demilitarisasi bertahap. Pengumuman itu disampaikan melalui konferensi pers yang disiarkan dari ibu kota salah satu negara kawasan, menandai pergeseran nyata menuju tata kelola baru. Keputusan ini membuat arah pembahasan bergeser dari perang terbuka menjadi legitimasi politik, sebab setiap bantuan kini dikaitkan dengan kesiapan Gaza menjalani periode transisi di bawah otoritas sipil yang netral. Pada tanggal 20 Januari 2026, laporan dari Lembaga Pemantau Regional menyoroti meningkatnya aktivitas Komite Teknokrat Palestina yang ditunjuk untuk mengelola urusan sipil. Komite itu mulai mengatur kembali layanan dasar seperti pendataan warga, pengelolaan distribusi bantuan, serta koordinasi dengan lembaga internasional. Dalam perkembangan ini, terlihat jelas bahwa struktur administratif yang baru mulai mengambil peran yang sebelumnya berada di tangan pengelola lama. Walaupun masa transisi ini tidak berjalan mudah, kemunculan otoritas baru membuka harapan bagi sebagian besar warga yang telah berada dalam situasi tidak menentu selama berbulan-bulan. Momentum tersebut memperlihatkan bahwa masa depan pengelolaan Gaza sedang diarahkan kepada bentuk pemerintahan yang terlepas dari agenda kelompok bersenjata. Pada 21 Januari 2026, Lembaga Keamanan Internasional menerbitkan analisis yang menunjukkan bahwa ruang gerak kelompok militan semakin menyempit seiring meningkatnya koordinasi antara negara-negara pendukung stabilisasi Gaza. Analisis itu menyatakan bahwa tekanan diplomatik kini menjadi bagian dari strategi pengendalian wilayah karena keputusan politik dari berbagai negara mulai membatasi kemungkinan munculnya kembali kendali paramiliter dalam struktur pemerintahan. Selain itu, keamanan perbatasan dipertegas melalui sejumlah kesepakatan baru yang memerlukan laporan rutin mengenai pergerakan kelompok bersenjata. Mekanisme ini memberi gambaran bahwa legitimasi internasional kini bergerak mengisi ruang yang sebelumnya dikuasai kekuatan militer. Di hari yang sama, sejumlah media besar melaporkan bahwa negara-negara yang mendukung proses transisi menekankan pentingnya pengelolaan Gaza oleh badan non-militan. Tekanan itu muncul karena berbagai pihak menilai bahwa keberlanjutan pembangunan tidak dapat berjalan selama terdapat kelompok bersenjata yang mempertahankan agenda mereka sendiri. Selain itu, skema stabilisasi yang disusun pada pekan ketiga Januari memasukkan beberapa langkah strategis seperti pembentukan Dewan Koordinasi Pembangunan dan penempatan tim keamanan gabungan dari lembaga internasional. Langkah-langkah tersebut menegaskan bahwa basis legitimasi Gaza sedang dikembalikan kepada otoritas sipil, bukan pada kekuatan bersenjata yang tidak memiliki dukungan diplomatik. Pada 22 Januari 2026, suasana politik wilayah itu semakin dipengaruhi oleh keputusan negara pendonor mengenai bantuan rekonstruksi tahap pertama. Pada hari itu, perwakilan beberapa negara menyebut bahwa bantuan hanya akan diberikan apabila struktur pemerintahan Gaza mengikuti garis besar transisi yang telah disepakati bersama. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa masa depan Gaza ditentukan melalui konsensus internasional yang menempatkan legitimasi politik di atas kekuatan paramiliter. Dengan arus dukungan global yang bergerak serempak menuju arah itu, peta kekuasaan di Gaza mengalami perubahan signifikan. Wilayah tersebut memasuki fase baru yang dibentuk oleh aturan diplomatik, strategi transisi, dan mekanisme pengelolaan sipil yang semakin mapan, menggantikan struktur lama yang selama ini menjadi sumber ketidakstabilan. Perjalanan panjang dinamika Gaza hingga akhir Januari 2026 memperlihatkan bagaimana sebuah konflik dapat bergeser dari medan tempur menuju medan legitimasi. Setiap keputusan politik, setiap tekanan diplomatik, dan setiap langkah transisi membentuk arah baru bagi wilayah yang selama bertahun-tahun terperangkap dalam ketidakstabilan. Ketika struktur lama perlahan ditinggalkan, sebuah konfigurasi berbeda mulai tumbuh,
dibangun oleh dorongan internasional dan kebutuhan warga akan tata kelola yang lebih jelas. Transformasi ini bukan hanya soal siapa yang memegang kekuatan, tetapi tentang bagaimana sebuah masa depan disusun melalui konsensus dan strategi jangka panjang yang berlapis. Dalam proses panjang yang bergerak dari akhir 2025 hingga pekan ketiga Januari 2026, terlihat bahwa perubahan yang terjadi bukan hasil satu momentum tunggal. Ia disusun oleh rangkaian keputusan yang saling terkait, dari ultimatum yang mempersempit ruang militan hingga pembentukan komite teknokrat yang mengambil alih administrasi. Setiap langkah membentuk jembatan menuju fase baru. Gaza kini berada pada garis yang berbeda, di mana masa depan tidak lagi ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi oleh kemampuan menciptakan stabilitas yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Dinamika politik yang mengemuka selama periode itu memperlihatkan bahwa legitimasi internasional memiliki peran besar dalam menentukan arah wilayah yang sedang membangun ulang dirinya. Keputusan para pendonor, langkah lembaga keamanan, serta dorongan negara-negara yang mendukung transisi menciptakan tatanan baru yang tidak dapat diabaikan. Pada titik ini, gambaran Gaza memasuki fase rekonstruksi bukanlah sekadar wacana, melainkan arah yang mulai ditegaskan oleh berbagai pihak. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.